Tapi mau nanya Demi, kan banyak yang bilang katanya perempuan di politik tuh ada porsinya sekian persen harus dipenuhi. Dan sekarang ya memang kita lihat nih banyak perempuan-perempuan yang udah masuk ke dunia politik dan memang perform. Sebenarnya kalau dari Mimi sendiri ngelihatnya suara perempuan dalam politik tuh sudah cukup kuat belum sih? Kiss 95.1. The Only Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Kiss listeners, Bayu Oktara, Ivi Batuta. Hari ini masih terkait dengan Hari Kartini. Kita senang banget sudah hadir di studio. Ada sosok seorang wanita modern yang karirnya luar biasa, eksis udah cukup lama. Bisa dibilang nih sebagai Kartini modern lah ya. Iya bisa banget dong. Bayangin aja ya, dulu kan Kartini itu kan susah banget untuk mendapatkan pendidikan, susah banget untuk berkembang. Tetapi sosok-sosok Kartini zaman sekarang bahkan bisa sampai terjun ke politik. Jadi sekarang di studio ini sudah ada Krisdayanti alias Mimi Kade. Aduh, senengnya. Tahu gak sih? Kita itu kalau udah datang ke radio itu kan kayak ya itu jadi berasa ya penyanyi rasanya kan dateng lagi. Bener-bener penyanyi ya, penyanyi kan zaman dulu kan datang ke radio kan. Memang harus begitu. Begitu, itu kesempatan kita ini kan media siaran publik yang paling benar, jadi harus menyampaikan sesuatu yang berguna. Sering-sering kalau gitu. Sering-sering. Terus juga ada Sandi Sandoro. Wah, selamat pagi. Sandoro. Wie geht's? Alles gut, ja natürlich. Alles gut, Ja. ja. Alles klar? Ja, alles klar. Alles in Ordnung, ya. Was los, arbeitslos. Arbeitslos, ja. Tschüss. Kalau aku tanya. Wir sind schon seit einem Jahr arbeitslos, ja. Keren. Itu keren banget ya. Ya pokoknya gitu deh. Ya Zerman sebenarnya tuh tadi gak sophisticated itu, cuman sapa-sapaan aja, apa kabar baik. Cuman berhubung semua pada nggak tahu artinya aja kesannya keren. Takjub loh ya. Tapi kan suaminya Ivi kan lama di Jerman. Iya benar. Teman juga ya. Lu di sana ya. Lu lama di Jerman kan, pernah kan? Ya gue sih pernah ke Jerman aja dalam rangka kawin ya. Dia mah gitu Bayu mah gitu ya. Emang kan dia tuh emang gitu. Gue tahu. Itu pilihan. Iya. Ya gue tahu. Iya. Sorry kenapa? Nanti banyak yang nanya nih nanti abis ini nih. Tapi ya emang dulu tuh suami gue sama-sama di Jerman juga, cuman beda kota aja. Jadi kalau Sandi tuh di Berlin, Edu tuh dulu di Hamburg gitu. Cuman ya sepertemanan dan seangkatan lah gitu kurang lebihnya. Nah cuman kenapa Sandi ini kami hadirkan di sini juga, selain karena mereka berdua ini lagi terlibat suatu proyek yang luar biasa nih Kiss listener. Proyeknya apa? Aduh, rahasia ya? Nah nanti kita akan obrolin. Ada single sih sebetulnya yang mereka keluarin, dan singlenya ini sebetulnya nggak apa-apa deh diomongin sekarang sedikit ya. Jadi ada single hanya memuji, tahu dong yang dulu. Udah stop sedikit sampai situ aja ya. Jangan terlalu semuanya diungkit dan diungkap sekarang. Sekarang pertama-tama kita ngucapin selamat lu dong buat Mimi. Kan sekarang pertama Hari Kartini, selamat Hari Kartini. Oh iya, terima kasih. Lalu kemudian juga selamat karena sang putri tercinta sudah menentukan pilihan pria idamannya. Sudah jadi ini ya, mertua. Sudah itu dia Mimi, gimana rasanya jadi mertua nih? Ya memang nggak ada klasifikasi mertua tuh harus bagaimana ya. Yang pasti pokoknya kita akan lebih senang kalau mau menantu, mau anak mantu, mau kita kan titipkan anak tentunya kan. Jadi ya keterampilan dalam komunikasi aja gitu loh. Ya kan itu paling penting, karena kan juga yang namanya suaminya Aurel ini kan anak sulung dari keluarga besar yang pastinya adik-adiknya masih berharap banyak. Jadi harus menambah luas komunikasi ke keluarga, ke teman-teman suaminya, ke komunitas suaminya. Jadi harus benar-benar cocok-cocokin kemampuan komunikasinya ya, terus gitu. Dan jangan jadi mertua yang juga harus harus begini harus begitu. Enggak, semuanya mereka itu kan urusan rumah tangga ya. Jadi ya 3 kali 4 lah domestik. Benar. Sedikit curhat nih kayak. Tapi mau nanya dong Mi, tipikal mertua yang kayak gimana sih kira-kira? Nanti akan banyak datengin anak mantu enggak? Akan banyak telepon apa enggak gitu? Atau justru nggak ngerti juga? Iya, mau siapapun orang tua gitu ya, kalau kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik itu kayak lebih tepat gitu loh. Karena kan kita nggak lagi punya kuasa atas anak kita gitu. Jadi kita juga harus bawa badan kita
menjadi pendengar yang baik, menjadi penengah yang baik gitu. Jangan sampai juga terus mentang-mentang anak, terus anak kita bikin salah terus pasti dibelain sama ibu gitu. Enggak juga. Itu betul. Curhat lagi. Curhat lagi gitu. Colongan. Jadi benar-benar harus jadi penengah aja. Penengah Senang banget aja. tuh tawa ya. Asli. Nah, ini kita lagi ngomongin soal perempuan punya pilihan. Bagaimana ya perempuan-perempuan sekarang tuh sebenarnya kalau zaman dulu mungkin para pria menganggapnya aduh pilihan perempuan tuh nggak lebih besar dari pilihan laki-laki. Tapi kan sekarang bukan zamannya kayak begitu Harus lagi kan. sama, Linda. Nah, kalau bicara soal pilihan sepanjang yang Mimi inget nih. Ada nggak, pernah nggak punya pengalaman memilih sesuatu yang sebenarnya berat atau mungkin yang nggak senang untuk dilakuin, tapi akhirnya bahagia dengan pilihan yang sudah diambil? Ya kalau hidup ya pastilah naik turun ya kayak roller coaster gitu ya. Kesempatan kita untuk memutuskan satu hal yang nggak sesuai sama hati kita gitu. Ya contohnya saya mau nggak mau harus ada legowo bahwa kita ada di dalam industri yang otomatis jadi komunitas publik untuk tahu gitu kan. Kadang ada rasa kenapa sih kok nggak adil banget gitu loh. Ya ketika kita punya masalah, kenapa kita terlalu disudutkan misalkan seperti itu, atau bahkan adanya benteng mau masuk ke rumah aja ketutup sama media misalkan kayak gitu ya. Kenapa kayak gitu ya. Terus kalau misalkan dibandingkan sama teman saya misalkan yang di Malaysia, mungkin saya udah gantung diri ya kalau jadi kamu gitu ya. Nah, mungkin karena saya udah merasa bahwa punya kekuatan yang entah dari mana selain dari Gusti Allah. Jadi saya pikir semuanya bisa dilalui kalau kita juga pasrah gitu ya. Gitu kita pasrah dan apapun pilihannya ya itu yang terbaik. Pasrah. Iya, surrender. Pasrah itu bukan lemah loh artinya. Iya. Kayak misalkan gini, setiap ujian itu kan nggak ada keluarga yang nggak akan hebat tanpa ujian. Betul. Jadi ketika kita kayak misalkan kita dikasih ujian adalah gimana sikap kita ketika menunggu, ketika kita bersabar, mau pasrah dan sabar itu. Gitu. Iya. Mungkin bahasa Inggrisnya surrender gitu. I'm surrender. Kece. Gitu. Bang Ipul, are you there? Yang tadi Saiful Jamil. Saiful Jamil jadi setiap. Nah, kita tes gitu dulu Mimi. Kita tes. Sama kayak Ivy. Pokoknya gue setiap ada setiap kata-kata apa terus udah gitu ternyata ada irisan dengan lagu gue akan nyanyikan. Kita sebagai penyanyi kamar mandi dan penyanyi beneran harus bisa kayak gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata apa tadi I surrender lagi ya. I surrender. Surrender sebenarnya berserah sih kan. Pasrah berserah. Tapi memang bener di pasrah tuh ada berserahnya kan gitu. Nah ini lanjut juga masih nanti kita ke Sandi akan ada bagiannya juga bertanya deh. Tapi masih ke Mimi dulu. Termasuk juga gila lu jauh banget dari dunia nyanyi ke dunia politik cuy gitu. Oh my god, itu beneran pilihan Ngana apa Ngana sebenarnya dipaksa-paksa orang? Jujur, ayo cuman dikis nih harus boleh jujur. Emang dari hati. Komisi berapa nih? 9. Komisi 9 tuh urusannya Kesehatan, ketenagakerjaan, BKKBN ya, stunting yang kita harus turunkan tuh dari 24% ke 14%. Itu gimana? Terus BPJS, tenaga kerja, BPJS kesehatan. Iya, banyak banget. Tapi ya itu sosial kemasyarakatan yang dampak juga kan kita kan aktual representasi dari Dapil ya. Sebetulnya di Malang Raya itu ketika saya kampanye memang itu yang diinginkan gitu loh. Yang diharapkan lebih sosial kemasyarakatan ketimbang saya harus ditaruh di Komisi 10 yang jangan juga jadi artis sentris di situ gitu. Jadi saya pilih nih dan saya rasanya yang tadi balik ke pertanyaan Ivi adalah gimana jumpalitannya itu apakah ditunjuk langsung apakah sebenarnya pilihan hati makanya untuk menjadi adaptif itu akan memungkinkan kita untuk melakukan perubahan di bidang apapun asalkan kita yakin jangan sampai kita terbawa arah karena kita kan punya akar dan value gitu. Jadi kita yakin menjadi adaptasi seluas-luasnya lah kalau di politik. Jadi bisa dibilang tuh sebenarnya secara naluri gitu naluriah tuh sebagai seorang penyanyi tuh Mimi juga merasa terpanggil juga gitu untuk give back tanggung jawab ke negara apa yang bisa kita berikan pilihannya ke bangsa dan negara itu karena tidak dalam tekanan gitu ya. Bukan gitu karena memang sama
bahwa tanggung jawab saya di nyanyi, ya tanggung jawab moralnya di 27 tahun ini nyanyi sama gitu kan. Nggak hanya bikin album, tapi juga bikin konser, datang ke radio, membuka komunikasi sama pendengar gitu kan. Nah sama kalau di politik juga begitu, artinya serap aspirasi dan mereka dan memang udah cinta gitu kan. Jadi ya udah turunnya tuh benar-benar Ya. turun banget. Aduh, tapi kan setiap pilihan biasanya ada yang dikorbankan gitu. Dengan menjadi anggota dewan, karir, keluarga Iya. gitu ini nggak sih? Ya pertama pasti izin dan lain-lain itu dari keluarga, nggak mungkin juga kita bisa jalan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ya semuanya tuh bisa dengan adaptasi tadi ya. gitu. Dan Oke. aku orangnya kan memang tanggung jawab. Misalkan kita nyanyi di sekian lama dinyanyi untuk bisa dengan embel-embel jadi penyanyi apalah gitu. Misalnya kita sama kompetensi aku di politik juga harus begitu. Gue percaya sih, gue nih jujur ya di Sandi ya, gue tuh termasuk salah satu yang bilang sama orang-orang, gue kalau Mimi KD kan banyak yang menyaksikan artis jadi anggota DPR, gue sih kita ngomong sebagai perwakilan Nggak rakyat apa-apa, aja, emang banyak adanya, yang ngomong kayak gitu. memang banyak. Tapi gue jujur ya, waktu gue ngelihat Mimi, ini bukan karena gue kenal lo gitu, bukan karena aku kenal secara pribadi dengan Mimi KD, tapi gue bilang kalau gue percaya lo Mimi tuh bisa bener-bener sebagai wakil rakyat karena kelihatan gitu kayak karirnya gitu, komitmennya gitu, cara dia menyikapi karirnya sebagai gimana seriusnya. Jadi intinya bisa amanah tuh gue yakin. Lo boleh GR tapi gue yakin. tapi aku setuju itu, aku lanjutin. Gimana kita mau percaya sama wakil rakyat kita kalau kita nggak kenal? Iya, jadi saya pikir ya memang pertama adalah kenali dulu, tunjukin programnya, baru dipilih. Gitu. Iya. Jadi bener. kembali ke Pilihlah aku jadi pacarmu. Oh, waduh, dua perempuan ini ya. Bang Sandi, kalau ngelihat perempuan-perempuan yang sekarang punya kebebasan, punya ruang begitu besar untuk mengambil, menentukan pilihannya, gimana tanggapannya? Terganggu nggak sih sebagai laki-laki? Bagus dong. Bagusnya? Iya bagus, jadi ya mereka mandiri. Jadi Oke. cewek-cewek mandiri tuh biasanya nggak rese. dapat banget nih. Define rese. Enggak nyebut karena dia fokus, dia punya kerjaan. Gua Soalnya demen tuh. sebenarnya sama, nggak laki nggak perempuan. Kalau punya kerjaan, kalau dia punya sesuatu yang dia sukai, ada passionnya di situ, terus dia menemukan kerjaannya. Itu kalau berhubungan relationship itu saling Melengkapi support. ya, saling support. Jadi nggak ya mature ya. Mature-nya udah mature. Mature. Iya. Jadi nggak ada masalah perempuan punya pilihan ya. Jadi nggak nyebelin. Nah. Nggak yang laki nggak perempuan sama lo. Maksudnya I see. buat gue ini nggak laki perempuan sama buat gue. Derajatnya sama karena ya gue ada cewek di Jerman dan dia juga lebih maksudnya ya kita punya kesibukan dan kalau punya kesibukan jadi ya lebih Saling jiwanya menghargai lebih- masing-masing gitu ya. dan itu juga dan jiwanya lebih tenang. Oh, nggak mikir yang aneh-aneh terus gitu ya. Oke, I see. Gue setuju sih. Jadi kalau misalnya ya mereka juga punya jadi kayak self esteem gitu ya, berasa kan Atau kalau misalnya. punya self confidence. Ya, self confidence, dan itu sebetulnya juga jadi berpengaruh dengan bagaimana cara dia memilah hubungan dengan orang lain. Makanya lo bilang jadi tadi ya nggak jadi lebih rese gitu ya, Bo. Aduh, gue seneng loh, maksudnya thank you for your honest reply dan answer gitu karena emang ya bener banget sih itu suatu fakta juga. Nah, Dan jadi kalau misalnya dia punya kerjaan, dia ngomong kerja, nggak ngomong orang lain. ini yang denger ya berasa ketusuk. Itu nggak laki nggak perempuan ya. Iya. Sama semuanya masing-masing. Tapi perempuan-perempuan zaman sekarang kan ini kan dalam rangka Hari Kartini bisa lihat tuh banyak yang hebat-hebat. Oh, Itu iya. kemarin tuh di salah satu survei dia kan gue kasih tau lo kan kementerian yang katanya kerjanya paling memuaskan tuh 3-nya tuh perempuan semua. Ibu Sri Mulyani, Ibu Retno, Ibu Risma. Oh, Gitu. Itu paling kinerjanya mengagumkan lah dipilih oleh rakyat. In the future ada Mbak Pasti, insya Allah, amin. Mau jadi menteri? Jangan dijawab dulu, nanti ya kita dengar jawabannya. Mau nggak Mimi KD menjadi menteri abis ini, Kiss Listener?
Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning, Kiss listeners, hari ini adalah Hari Kartini. Jadi tentunya selamat Hari Kartini, selamat menikmati hari di mana. Waduh, tuh kan gue seneng deh ya, merdu banget begitu tuh. Saiful Jamil lewat lagi. Tapi dia kemana sih sekarang? Oh iya benar, jadi rumpin dia deh. Jangan ntar dia naik lagi loh. Oh iya benar. Gak apa-apa juga sih. Ini kita semua langsung Di bayar berapa mah? Sama SJ. Buzzer SJ. Tapi tadi tuh kita berhenti di pertanyaan. Ini kan karena Hari Kartini udah banyak perempuan-perempuan yang bisa tahu apa yang dia pengenin. Ya perempuan punya pilihan. Nah itu kan yang menjadi obrolan kita nih pagi hari ini. Nah Mi, lu mau jadi menteri? Kalau secara kelembagaan kan legislatif, ya kan, sama eksekutif. Jadi sebetulnya aku jadinya turun sebetulnya. Bener. Eksekutif, legislatif, Iya. yudikatif gitu. Jadi secara kelembagaan satu mitra dengan kepresidenan gitu. Berarti kan kalau menteri-menteri pembantunya presiden, jadi memang turun. Tapi secara kelembagaan, tapi bukan itu yang aku cermati. Tapi dimanapun kita ditugaskan, ya asal bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara, Nah kenapa itu enggak? sih yang penting kontribusinya gitu. Gender mah terserah apa aja gitu ya. Mantap, luar Soalnya biasa. udah didoain soalnya Ya sama amin. kalian kan. Tapi mau nanya Demi, kan banyak yang bilang katanya perempuan di politik tuh ada porsinya sekian persen harus dipenuhi. Dan sekarang ya memang kita lihat nih banyak perempuan-perempuan yang udah masuk ke dunia politik dan memang perform. Sebenarnya kalau dari Mimi sendiri ngelihatnya suara perempuan dalam politik tuh sudah cukup kuat belum sih? Ya, sebetulnya kalau kuota politik di 30% masih kurang. Kita sekarang masih di 20. Jadi mudah-mudahan gini. Artinya dengan keberadaan kita sekarang di legislatif itu pinginnya membuat mengajak semua perempuan lebih banyak partisipasinya ke politik. Artinya mau itu ke parlemen. Jadi karena 10% ini banyak. Jadi kalau diharapkan sekarang kan kalau 560 anggota kita nggak sampai 120. Jadi diharapkan 220 nanti diisi perempuan, soalnya semakin banyak kebijakan-kebijakan yang berbasis gender perempuan di situ gitu. Termasuk undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan lain-lain itu bisa lebih diprioritaskan untuk menjadi program legislasi nasional gitu. Percepatannya lebih banyak. Dan kendalanya perempuan itu kan memang akses pendidikan, ada 60 juta anak perempuan yang belum punya akses pendidikan di seluruh dunia. Jadi kalau akses pendidikannya akan semakin luas, kesempatannya untuk menjadi terjun ke politik juga akan lebih besar. Dan belajar bisa dimanapun gitu. Iya. Dan suara perempuan di politik sudah cukup didengar ya sekarang? Sangat. Artinya juga menurut survei juga kelembagaan semua dipimpin perempuan, penyerapannya lebih bagus. Kalau anggaran penyerapannya lebih bagus, artinya turunannya program-programnya lebih tersalurkan dong. Gitu. Pilihlah aku jadi pacarmu. Tetap ada back soundnya. Sandi, oh my god Sandi, coba lagi ke mertua. Ya, tapi gini nih, kan laki itu kan biasanya punya pride, sorry nih, gitu. Laki itu biasanya punya pride, terus udah gitu kan ada perempuan-perempuan yang sekarang ini berani ya. Tadi lo sudah menyatakan justru lo seneng sih sebenarnya, lo berikan dukungannya, gitu ya. Nah, ini tapi kan banyak juga sebenarnya perempuan-perempuan yang masih yang takut-takut lah untuk bisa mengaktualisasi diri. Lo tuh berikan dukungan kepada perempuan-perempuan yang pengen kayak menunjukkan dirinya tuh gimana sih caranya? Misalnya dengan orang-orang terdekat lo gitu. Gimana cara lo tunjukin bahwa lo tuh berikan dukungan? Ya mungkin iya intinya kalau ke cewek gua dia udah Bule ya? udah kuat juga, iya. Dia bule ya? Orang Jerman ya dia Mandiri. Iya. ya udah nggak bisa, maksudnya udah tahu lah. Iya. Maksudnya nggak usah dijelasin, Udah tahu apa yang harus dilakuin, porsinya sejauh mana, besarannya gitu ya. Self confidence-nya udah tinggi dan intinya dia juga punya kerjaan dan Iya benar. maybe ya, maksudnya peradaban dan Kebudayaannya juga udah lebih dulu ya. Kayaknya basically percaya diri aja tinggi sih menurut gua. I see. Selama ini
seumur hidup pernah nggak merasa 1-2 kali gitu tertindas dengan keberadaan perempuan? Misalnya urusan pekerjaan atau enggak urusan apapun itu. Enggak pernah. Enggak pernah terganggu dengan perempuan yang sekarang sudah mendapatkan porsi lebih besar, mendapatkan karir. Gue malah seneng. Dan intinya ya gue sih penganut intinya cowok yang ya nggak masalah gitu kalau cewek sederajat sama gue. Iya. Karena Semakin banyak ya. karena mungkin background gue nyokap gue wanita karir juga, maksudnya orang kerja gitu, bokap kerja, nyokap kerja, dan buat gue ya udah terbiasa ngeliat hal kayak gitu. Jadi Iya, ngerti. Ya. Cuman dari jawaban lo ya, gue tuh nangkep gini loh San. Gue nangkep bahwa lo tuh berarti nih the issue adalah buat perempuan-perempuan untuk bisa berkarir seperti misalnya di politik, buat apapun bisa aktualisasi diri, buat mungkin lebih bisa menyenangkan pria dalam tanda kutip membina hubungan yang baik, itu harus perempuan-perempuan yang percaya diri, bener nggak? Sementara ya kan tadi lo bilang harus punya percaya diri. Sementara banyak perempuan yang kayaknya tuh insecure gitu kan. Kebanyakan drakor itu. Oh gitu Mi. Ya. Jadi komposisi pikirannya harus perfect gitu. Oh gitu. Ya. Jadi rasanya kayak kurang aja Iya. gitu, kurang aja padahal dia udah dapat lebih. Iya. Lu tapi lu merasa diri selalu percaya diri atau ups and down atau gimana caranya lo membangkitkan rasa percaya diri sih Mi? Nah, itu nggak bolehnya adalah alhamdulillah saya bukannya ada sekat-sekat di sini, walaupun di sini ada sekat prokes ya. Ya benar. Ya, sekatnya adalah saya bersyukur jadi orang Jawa yang punya unggah-ungguh gitu ya. Jadi seberapapun perempuan itu terbang, tapi kodratnya perempuan itu sekali lagi memang harus jadi pendamping pria kan itu. Jadi nggak, tetap respeknya itu harus utamanya gitu. hidup orang Jawa. Iya kan? Tapi milihnya orang Jerman. Tapi nggak Kan dapet jejer kauman Jawa juga. Lucu dia ya. Kalian berdua lucu loh. Iya Kalian berdua. makanya ada project bareng nih. Nah, kita mau nanya nih, tadi kan Mimi sebut soal pendamping ya. Nih sekarang ya adak tercinta sudah menentukan pendampingnya gitu ya. Dan dibilang ini usianya masih muda. Komentar Mimi terhadap pilihan anak yang memilih menikah, membangun keluarga di usia muda. Ya, memang ya kalau ngomongin keluarga itu sebetulnya mentalnya mereka harus nomor satu, itu satu. Jadi persiapan rumah tangga itu adalah nanti gimana, bukan bagaimana nanti gitu. Jadi finansialnya, mentalitinya, termasuk keterampilannya, bukan keterampilan cuma beresin tempat tidur, tapi kan beresin gimana siap nggak mentality jadi orang tua, how to be the best parenting, gimana nanti banyak lah pokoknya urusannya ini kan detailnya. Belum lagi masalah hal yang paling nomor satu penyebab pisah itu ya mohon maaf, tapi pasti kalau di Indonesia ini masalah finansial. Karena semuanya itulah tadi compare yang bikin jadi kita insecure gitu loh. Padahal seluas-luasnya kalau kita rasa kita cukup, ya udah kita cukup. I am enough. Gitu. Lu yang nentuin berarti. Iya, benar. Tadi dong jadi lagu enough dong cepat. Enough, I'm crying baby. Enough. Coba dia udah enough tuh satu. Lu belum ada lagunya enough. Ayo cepat. Enough. enough. Nah. Kotak-kotak jadinya. Kenapa jadi kotak-kotak? Aduh. Abis ini kita ngobrolin soal singlenya ya. Ini gimana ceritanya? Hanya memuji, dibikin arrangement baru, dan project ini gimana akhirnya mempertemukan seorang Krisdayanti dengan Sandy Sandoro. Jangan kemana-mana listeners. Gimana project ini mempertemukan dengan Sandy Sandoro? Iya. Gimana project ini mempertemukan seorang Krisdayanti dengan Sandy Sandoro. Abis ini listeners. The Only Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning di hari Kartini ini seneng banget nih listeners. Kita di studio kehadiran seorang Krisdayanti dan juga seorang Sandy Sandoro. Terima kasih sekali lagi udah hadir, udah datang, menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya, dan kita seneng banget nih dengar kabar katanya ada project baru. Apa Vi? Ya, ini jadi single Hanya Memuji Kiss Ya. listeners. Jadi bulan suci, bulan Ramadan,
tempat yang baik untuk saling memuji. Oh iya bener. betul. Daripada saling julid ya. Ya. Tuh, lu nggak suka julid-julid kan? Kadang sih. Gue suka kejujuran lo. Businessman juga kan, half business. Iya. Jadi ini lagunya Ini Hanya Memuji ini diciptakan oleh Melly Goeslaw tahun 2007. Tapi kalau diputar kapan aja lagu itu, Nggak pernah secara salah. liriknya, musiknya, orang-orang yang di belakang layar yang kerja waktu itu, karena kita satu rumah di label Warner Music, jadi aku tahu orang-orang yang kerja di belakang lagu ini itu memang keren gitu. Dan ketika tahun 2020 aku ingin bikin single, nah waktu itu Mas Andi chatting deh tuh sama suamiku karena kita berdua bikin Raya Musik. Jadi Raul juga tawarin mau nggak duet sama Yanti gitu, dan waduh gayung bersambut semuanya tuh kayaknya dimudahkan ya. Jadi ketemu Melly saranin Lale Ilmanino untuk bikin musiknya. Jadi kembali kalau musiknya tuh kita retro 80-an nak gitu. muda tapi ngerti retro 80-an, keren juga mereka ya. Iya, artinya kan musik itu kan universal, nggak Iya. ada batasan umur. Iya, Dan iya, mudah-mudahan lagu ini diputer di Kiss, didengerin oleh mamanya, anaknya, Iya, yang masih iya, iya. SMA, yang mungkin yang udah kuliah, papanya, sugar daddy dan lain-lain. Kenapa jadi sugar baby? Masuk ke semua. Hampir keselak loh aku. Soalnya sugar baby juga belum disebut tuh. Sugar baby, Oh enggak ya? sugar Ya sugar baby bisa. Maksudnya yang manis kan, anak-anak manis. By the way, Sandi, lu menerima pinangan KD kaget gak? Seneng? Seneng banget. Jadi awalnya sih sebenarnya nggak niat nyanyi bareng sama Mbak Kade. Jadi intinya si hai ke Bung Raul gitu kan, pengen gitu kan, ada ketertarikan pengen ke Timor Leste, kayaknya pengen di musik itu unik kayaknya. Kayaknya kalau kayak orang-orang kan di sini tuh interestnya kayaknya ke Malaysia, di Asia gitu, ke Singapura, Malaysia, ke mana, ke maybe ke Korea gimana. Mungkin kalau lihat musik sini terus saya lebih tertarik ke kenapa Timor Leste, karena Timor Leste kan tuh dia lebih ke Portugal, Brazil. Iya. Terus kalau saya tertarik pengen kalau misalnya gue kesana kayak ke klub musik itu kayak apa sih, musik-musik apa yang diputar sama mereka. Gue pengen tahu. Jadi kenapa nggak kita kerjasama aja gitu. Indonesia ini kan maksudnya terlepas dari politik ya, nggak usah ngomongin politik, musik, pure music dan culture. Gue pengen kesana terus interest juga, terus kayaknya Dili itu kayaknya waterfront city kan. Iya, benar-benar asli depan rumah tuh Mas. Ya. Terus pengen Sambil deg-degan gimana ya, pengen ke Timor Leste. Oh iya kan Mbak Kade Bung Raul intinya. Terus pernah berapa kali ketemu di pesawat gitu, terus tegur-teguran, terus kayaknya vibe-nya enak, kita bertiga kan. Oh ya Pak Mas gini. Akhirnya saya aja ke Bung Raul kan, Bung apa kabar gini. Jawab dia, Bung Raul ngobrol WhatsApp. Terus ya nggak minta apa, tiba-tiba Bung Raul nawarin, Mas Andi mau nggak kira-kira duet? Wah mau Lucu banget banget. Terus sih. dengan kesempatan ini mungkin kita bisa ke Timor Leste nyanyi bareng itu kan. Penentuan lagu Hanya Memuji itu gimana ceritanya? Itu pure aku memang suka lagunya. Heeh. Terus waktu itu juga ya yang produksi Warner, terus Mas Iman Sastro Satomo, terus ada Pak Erwin Gutawa. Terus asik aja didengar kapan aja gitu. Dan test case-nya begitu selesai, dari mulai rekaman sampai mastering selesai, test case-nya didengerin ke anak-anak, mereka suka gitu. Artinya kan masuk ke semua. Gemes. Tapi keren loh, maksudnya kalian berdua bisa ini kan karakter vokalnya kan berdua ya. Kebayang nggak Sandi dengan kekasan yang agak-agak Gimana? Tuh lu mah nyela gua mulu. Gua nanya. Lu nyela gua mulu. Hanya memastikan. Pokoknya hanya memuji nih, hanya memastikan. Harus dipuji dong, gitu kan. Terus dengan karakternya Mimi ini pada proses rekamannya cepet apa lama? Duh, cepet kita 3 jam langsung besok. Serius? Iya. Ya udahlah. Udah kayak langsung jadi. Besoknya syuting video klip juga gitu. Udah video klipnya. Udah ada semua di platform digital. Tanggal 19. Tungguin dong.
see. iya. Kalau lagunya di platform digital tanggal 19 juga. Semuanya di Oh, I Aku see. ikut bos aja. Oh, Dia siap. kan bosnya. Aduh, seneng lah pokoknya. Oh, Jadi Raya Musik tuh Raul Yanti. Oh, Ryan, oh gemes banget Iya. sih. Bentar lagi nanti Amora dong diproduksi. Amora dong. rencana ke sana, Mi. Wih. Ada rencana Amora juga diproduserin. Kalau Raul tuh nggak lihat anak ini nggak dilihat ada peta musiknya kan saya bilang udahlah nggak apa-apa, yang penting kan punya sense of music dari kecil kan bagus. I gitu. see. Malah satu album sama anak sama ASEAN. Kita Album album anak anak bintang. Bintang. Masih diperjualbelikan di KFC. Iya betul. Iya gue sebut. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ada Amora, ada anakku, ada Aishan juga, ada Amora, terus ada beberapa lagi anaknya Mas Doni, si Barani, kemudian siapa lagi Mbak? Banyak ya? Banyak. Irfan Hakim mau salah ada juga Oh, anak-anaknya. Dan bagus-bagus Dan semuanya. itu saat ini album yang terlaris yang diperjualbelikan di KFC. Oh my god, Iya, keren banget. Gua nggak tahu kalau Aisan juga nyanyi. Saya nyanyi. Aku tuh pernah ketemu Aisan terakhir tuh di pandemi ini piknik bareng di Scientia Square Park tuh gue Lu masih sempat ketemu. sama nyokapnya? Iya dia Oh, sama oke. nyokapnya. Gue ketemu anak lo main sama anak gue terusnya Ah, main oke. bola bareng lucu deh. Oh iya. Gitu. Emang diarahin jadi penyanyi, Bang? Enggak. Oke. Gue sih ngarahin ya terserah mau jadi apa, yang penting jadi orang baik aja. Asik. Jangan kayak bapaknya. Bapaknya siapa? Gak tau bapaknya siapa. Ingat kita di sini hanya boleh memuji. Jadi nggak boleh mencela. Nah, kalau ngomongin soal video klipnya, konsepnya gimana waktu itu? Iya, Dan siapa ini, yang bikin? Yang bikin Gute Film gitu. Jadi memang mereka simple kerjanya berdua dan langsung ditangkep modern retro gitu loh. Jadi memang back to 20s gitulah gayanya, dan memang warna-warna tone-nya ini, moodnya semuanya yang lagi tren sekarang. Jadi tungguin. Penasaran. Sama penasarannya ya. Dibikin berarti kita Penasaran? jadi dancernya. Penasaran ya? Iya. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati akan menjelaka. Gila gua demen. Pas Udah dapet dia ya? emang jiwanya dapat. Iya, dapat banget. Aduh, Aduh. udah kita sungguh. Kita nyanyi lagu orang bayar royalti itu. Enggak ya? Aku yang bawain kok itu. Bawain apa ya? Tapi mau nanya juga deh dari sudut pandang musisi ya. Nih out of topic soal royalti musik tuh gimana tanggapan Mbak Kade, Mimi Kade, sama Bang Sandi? Mas Sandi dulu deh. Kalau saya sih alhamdulillah ya. Heeh. Akhirnya kejadian juga seperti ini, dan intinya kan itu sama-sama happy sih. Maksudnya yang nyanyi misalnya dapat fee dari event organizer, dapat juga kan. Cuman nanti yang ngurusin pembayaran Royaltinya adalah si lembaga IO-nya itu kan. kolektif Maksudnya, manajemen. Dan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol, yang paling penting adalah lembaga ini Mau transparan. Itu yang paling juga, penting ya, Mi. Atau kayak di Jerman, jadi dia setiap ya transparan, dan juga setiap pro kuartal itu setiap tahun mereka udah masuk langsung ke rekening bank. Secara otomatis. Iya. Tanpa harus ditagih dikejar apa segala macam ya. Kayak gitu. Jadi Wow, mungkin keren. udah 40 tahun mulai kayak seperti itu kali. Kita mungkin Nice. 30 tahun mungkin. Well, yang nggak ada kata terlambat sih ya. Nggak pernah ada kata terlambat. Tapi menurut gua kalau sekarang masih mau cover lagu orang nggak apa-apa juga sih. Ini kan belum mulai. Maksudnya kan itu kan kita jadi Ini tapi kita udah bayar, kita udah semua udah beres ini. ini udah Proyek beres. ini semua udah beres, Ini beres. publishing semua udah beres. Jelas ya? Jelas. Beres. Mbak Bos yang Bu Bos. Ya, gitu musisi. Kalau misalnya nantinya lagu-lagu kita juga misalnya diputar di radio, ya kita uangnya masuk ke rekening kita nanti. Dan kayak misalnya di negara-negara established itu one hit wonder gitu, orang bisa hidup layak seumur hidup gitu, kayak Iya walaupun lagu cuman Sunny yesterday. Itu kan dia
gue lupa siapa yang nulis namanya, cuman intinya dia kayaknya hidupnya masih oke gitu, bukan kan harusnya dia punya one hit wonder atau beberapa atau 1-2 selesai terus, gitu. Banyak di sini yang hidupnya tuanya kok Iya. susah gitu, nggak punya duit, Iya. minta donasi nih kok kasihan gitu. Kalau di sana Iya. enggak gitu ya. Iya. Tetap bisa hidup karena ada royalti yang terus bergulir selama lagunya itu terus diputar Ini gitu. kayak misalnya kayak setiap Natal nih si lagunya George Michael yang Last Christmas itu dia panen lagi. Dia panen terus ratusan ribu. Jadi kayak Iya. Pak Bimbo Iya. kalau puasa lebaran nih harusnya mereka Harusnya tinggal tetap datang. dapat, tinggal keturunan-keturannya dapat Iya. gitu ya. Gitu iya. bikinlah kita jadi penyanyi lah, Bay. One hit wonder gitu. Kan aturannya udah jelas. Lo tahu nggak sih jadi penyanyi itu syaratnya apa? Apa tuh? Bisa nyanyi. Oh gitu. Terus kita gimana? Gimana boro-boro? Aduh, tapi intinya royalti ini satu kabar bagus ya buat musisi dan juga industrinya. Mudah-mudahan kedepannya nih akan lebih oke lagi dan akan banyak karya-karya yang lebih ciamik dan bisa kita nikmati nih sebagai pecinta musik listeners. Salah satu yang bisa kita nikmati adalah lagu dari ciptaan Melly Goeslaw, Hanya Memuji, yang dibawakan sama Mimi Kade dan juga Bang Sandi. Ini dengan aransemen baru. Kita mau denger mereka nyanyi langsung gimana? Ih, gila, ini merupakan suatu kehormatan Anda ngana-ngana berdua Siap. bisa hadir di studio toh untuk menyanyikan lagu Hanya Memuji toh ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita lebih baik punya mulut ini kita pakai untuk puji-puji toh. Sesuai dengan orang ngana memuji saja. Jangan kita pakai tuh buat sindir-sindir, buat kita julit-julit Jo. Kita bikin gosip nyinyir tak boleh itu ya. Bu Tejo, ingat mulutnya jangan keriting. Kalau aku ini cuma kita aja loh. Ya udah, kita dengerin yuk. Ya udah, kalau begitu sekali lagi thank you Mimi Kade dan juga Bang Sandi Sandoro yang sudah hadir di sini. Sukses selalu, sehat selalu, dan langsung saja kalau begitu kita dengar ini dia Hanya Memuji. Ho, 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 ho. Jangan pikir ku mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Jangan pikir ku mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Thank you. Tunggu listeners 19 April 2021. Hanya Memuji. Yes, thank you. Bye. Kiss 95,1 FM.